Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi bahwasanya pagi hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita mampu dan bisa datang ke Masjid As-Salam untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan nanti dilanjutkan insyaallah untuk menimba ilmu bersama dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Salawat juga salam tidak lupa kita sanjungkan ke hariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan jemaah subuh sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengaji bersama guru kita. Adapun untuk tema kajian pada pagi hari ini, menggapai kemuliaan dengan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah SWT di akhir Ramadan. Bagaimana untuk isi kajiannya dan pemaparan dari narasumber kita? Mari kita dengarkan bersama dan kita ambil ilmunya, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan makin hari kita makin bertambah ilmu, makin bertambah wawasan, dan kita makin bijak tentunya. Untuk menyingkat waktu, Pak Kiai, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu, jamaah sholat subuh Masjid As-Salam, Komplek Daya Pesona, Rawalele, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari ke-17 Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Maret tahun 2026. Kita akan membahas mengenai i'tikaf. Dalil tentang i'tikaf antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian padahal kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Saya jadi ingat waktu jadi marbot masjid selama 5 tahun saya tidur di masjid. Setelah lulus S1 lalu saya nikah. Pengurus masjid bilang, kamu kalau sudah nikah nggak boleh lagi tinggal di masjid, takut hubungan badan di masjid. Akhirnya begitu nikah saya ngontrak dan akhirnya pindah tempat dari Majestic Kebayoran Baru ke daerah Ciputat, dan kemudian pindah ke Serpong sampai hari ini. Nah, ini memang di dalam Al-Quran ayatnya itu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri. Kalau di masjid jangankan bergaul. Dulu Nabi SAW waktu i'tikaf disusul oleh istri beliau Sofiyah kalau tidak salah yang menyusul. Lalu Sofiyah ada di luar, Nabi ada di dalam, ngobrol gitu ya. Nabi i'tikaf tapi Nabi kemudian nyamperin istrinya sementara beliau ada di luar, istrinya itu. Lah lagi bincang-bincang di jauh-jauh kegelapan ada orang-orang lihat, 2 orang kalau tidak salah. Lalu dipanggil Nabi, sini kamu sini. Enggak Nabi, enggak kamu sini. Enggak, kami enggak curi, enggak apa-apa. Enggak, setan itu masuk ke aliran atau masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Kata Rasulullah, saya perkenalkan ini istri saya. Nah inilah makanya anjurannya jangan sampai kita membuat kegiatan yang menjadi mauqi'ut tuhmah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang membuat orang curiga macam-macam.
ketika ada potensi untuk membuat orang curiga, maka perkenalkan, ini istri saya yang kedua, misalnya begitu. Jangan menimbulkan fitnah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, iya kamu diam, tapi nanti setan itu akan masuk ke anggota tubuh manusia melalui aliran darah. Artinya gosip itu sangat mungkin. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah seperti itu. Kenyataannya waktu Rasulullah 6 tahun hijrah di Madinah terjadi gosip besar. Khususnya yang terkenal dengan hadithul ifki. Yang ini nanti menimbulkan satu guncangan yang luar biasa sampai ya panjang urusannya. Karena nanti turun ayat-ayat tentang qadhaf, ayat-ayat tentang jarimah qadhaf atau menuduh zina kaitan dengan kasus di mana waktu itu Sayyidatina Aisyah digosipkan melakukan perbuatan tidak baik, tepatnya perzinaan dengan Sofwan bin Mu'attal waktu di Madinah. Jadi ini pengantarnya seperti itu, bahwa kita tidak boleh melakukan satu kegiatan yang berpotensi membuat orang itu curiga. Ittaqu mauqi'at tuhmah. Hati-hati kalian dengan satu kegiatan, satu kejadian yang orang itu berpotensi curiga. Kasih tahu tuh begini supaya tidak menimbulkan macam-macam. Bapak dan Ibu, ini tadi saya kesini kok ramai anak-anak ada kegiatan ya? Iya. Oh iya, jadi tidak seperti yang minggu pertama saya datang agak sepi, tapi ini tadi ramai anak-anak sahur di sini ya? Udah pamit, iya. Oh gitu ya? Iya, TPA. Oh iya. Terus mereka tidur di masjid? Iya. Karena anak-anak tadi ada sebagian yang mungkin belum baik dalam memelihara pipis. Saya masuk ke toilet, waduh pesingnya luar biasa. Karena apa? Ada sebagian yang tidak ke toiletnya, mungkin di lantainya. Nah, saya kemudian guyur. Setelah itu insya Allah sudah steril sekarang. Jadi ini bagian dari baik ya kegiatan seperti ini, tapi kaitan dengan soal hifdzun najasah tetap harus disampaikan pada anak-anak. Ini sekilas info saja, karena tadi kebetulan saya wudhu dulu. Wah ini anak-anak pastinya nih mungkin terburu-buru, jadi nggak sempat buka toilet, kloset gitu, sampai ada di ngamprak di itu di lantai. Itu sekilas info. Bapak dan Ibu, ini saya akan membaca kitab Nihayatuz Zen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama Indonesia kalau internasional. Ya, ini aslinya orang Tanara Banten tapi meninggal di Makkah dan kitabnya ribuan. Antara lain yang cukup besar, saya lihat dua. Yang pertama Tafsir Maroh Labid atau yang terkenal dengan Tafsir Munir. Yang kedua adalah kitab fikihnya berjudul Nihayatuz Zen. Nihayatuz Zen fi irsyadil mubtadiin. Ya, kitab fikihnya itu. Lah beliau menjelaskan cukup panjang lebar tentang babul i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. Jadi hakikat i'tikaf secara syara adalah al-lubthu fil masjid min saksin maksusin biniyatin wa huwa sunnatun fi kulli waqtin li hadithi man i'takafa fawa qona qatan faka'an nama taqo nasamatan. Ini hakikat i'tikaf itu berdiam diri di masjid dari seseorang dengan niat yang khusus dalam waktu tertentu, didasarkan satu hadis yang mengatakan barang siapa yang i'tikaf ya dalam beberapa saat seakan-akan dia aktakonismatan, memerdekakan budak. Itu artinya pahalanya besar. Ya. Wajibu bin nadri, itu i'tikaf menjadi wajib kalau nazar. Seandainya anak pertama saya ini daftar PNS tahun ini lulus, saya i'tikaf semalaman. Nah, kalimat begitu itu, i'tikaf semalaman menjadi wajib. Kalau ternyata betul-betul lulus karena nazar gitu. Tetapi kalau tidak nazar tidak ada yang wajib. Wa yahrumu 'ala zaujati wa raqiqi bi ghairi iznin.
pembantu, dalam hal ini dulu budak, dan seorang istri iktikaf tanpa izin suami haram. Harus izin suami, boleh nggak? Gitu. Gara-gara iktikaf nggak makan sahur atau nggak masak sahur nanti marah-marah. Nah itu perlu disepakati. Gitu. Wa yukrahu li dzawatil hayati ma'al idzni. Kalau masih muda, masih kira-kira lewatnya itu dilihat orang gitu ya, dalam tanda kutip masih menarik, itu makruh sekalipun diberikan izin oleh suami. Tapi kalau sudah di atas 50 tahun ya, atau sudah menjelang 60 tahun, ya insya Allah tidak lagi menggoda orang gitu ya. Sudah batuk-batuk bawanya minyak angin, bukan lagi minyak wangi. Itu insya Allah aman gitu. Jadi kalau yang belum begitu masih membuat orang melirik gitu, itu bisa bermasalah. Ya hukumnya tadi dikatakan haram kalau tanpa izin, tetapi makruh sekalipun ada izin. Nah, supaya tidak masuk dalam kelompok dzawatil hayat ini, dzawatil hayat itu orang yang masih menarik. Tentunya pergi ke masjidnya sudah pakai muknah, biar tidak kelihatan bentuk tubuhnya. Jangan pakai lecing Bu ke masjid. Ke masjid pakai lecing juga. Itu nanti menjadi masalah ini. Gitu. Jadi itu pakai muknah atau pakai apa gitu yang kelihatan memang betul-betul khusus mau iktikaf. Biasanya kalau nenek-nenek udah aman deh, gitu. Tapi kalau yang belum nenek-nenek itu menjadi soal. Fata'tarihil ahkamu ma'adal ibahah, maka hukumnya nanti menjadi berkembang, ada yang mubah, ada yang bisa haram, bahkan makruh dan seterusnya. Wahwa iktikaf itu khususnya fil ashril akhir min Ramadhan afdalu minhu fi ghairihi li talabi lailatul qadar. Jadi yang paling bagus memang asrul awakhir, seperti yang Rasulullah sabdakan atau Rasulullah lakukan, bahwa bahkan beliau aiqadha ahlahu wasadda mizarah. Beliau membangunkan seluruh keluarganya, istrinya semua diajak, lalu menyingsingkan bajunya. Cancut tali wondo di bahasanya orang Kutoarjo. Jadi bahasa yang lain, beliau menggembok sarungnya, gitu. Tidak lagi hubungan badan di 10 hari terakhir, gitu. Karena di 20 hari pertama masih oke. Karena ayat Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Itu berarti cuman kanjeng Rasulullah begitu 10 hari terakhir sudah disegel ini sarungnya gitu lah. Artinya serius tidak melakukan hubungan badan. Penafsiran sebagian ulama hadis begitu. Tapi sebagian lain yang menafsirkannya serius betul, beliau sebagaikan menyingsingkan baju gitu. Itu sadal mizar itu begitu. Wa maratibu ihyaiha salasatun aliyan atau uliyan wa wuston wa dunyan. Ada 3 tingkatan, tingkatan tinggi, tingkatan tengah-tengah, tingkatan yang cukup rendah. Itu tingkatan orang iktikaf. Apa maksudnya? Kita lihat. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan 3 tingkatan ini? Yang mulia, yang tinggi, wahia ihya'u lailataha bisolah. Sepanjang malam sholat untuk iktikaf itu yang ideal. Sepanjang malam sholat. Pernah ya? Kayaknya hanya sebagian malam, karena taraweh, witir gitu kan. Nanti kesini lagi mungkin sebagian. Tapi kalau yang ideal, yang tingkatan tinggi itu ihya alailataha atau ihya alailatiha bisolah. Malam itu terus dilakukan sholat. Itu yang tingkatan tinggi itu. Wa wusta yang tengah-tengah wahya ihya'u mu'dhamiha bidzikr. Jadi sebagian besar malam itu dimanfaatkan untuk berzikir. Apakah memutar tasbih dengan bacaan sholawat, bacaan zikir, tahlil, tahmid dan seterusnya, atau membaca Al-Quran. Al-Quran juga zikir, gitu. Wa dunia, dan yang paling
tingkatan rendah ya. Tingkatan rendah ini insya Allah kita bisa semua. Untuk tingkatan tinggi itu berat, tingkatan pertengahan masih bisa sebetulnya kalau yang memang mau serius. Tapi tingkatan rendahnya ini insya Allah kita bisa ini. Karena apa? Wahiyya ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa subha fi jama'atin. Yaitu yang penting di bulan Ramadan sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Itu sudah itikaf. Itikaf paling minimal gitu. Itu bisa itu kalau kita semuanya. Nah, kita tingkatkan misalnya dengan dzikir, dengan merenung, dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan membaca Quran dan seterusnya pada malam-malam tertentu. Maksudnya 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Itu kita biasakan dan sudah banyak masjid-masjid yang menghidupkan, bahkan menyediakan makan sahur. Nggak tahu masjid kita? Takjil aja ya, makan sahurnya di rumah masing-masing. Memang kalau makan sahur agak ribet sih, karena di malam hari gitu ya. Tapi sebagian masjid makan sahur. Cuman saya pernah ngikuti begini, ini makan sahurnya kurang menarik karena nasi box, nggak anget gitu ya. Jadi kalau yang di rumah kan anget itu, ada yang baru, yang masih aktual gitu ya. Tapi kalau di masjid, ya ada juga yang menyediakan makanan yang segar, yang anget gitu. Jadi itu tingkatan-tingkatannya begitu. Wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Itulah. Jadi melakukan amal ibadah apapun di malam yang tepat dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 tahun. Itu beribadah satu malam itu menilainya sama dengan 83 tahun orang beribadah. Ini keistimewaan umat Rasulullah diberikan malam Qadar itu. Wa yunalul amil fadlaha atau wa yanalul amilu fadlaha wa illam yatla 'alaiha 'alal muqtamad lakin haluman ittala 'alaiha akmal. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah di malam Qadar itu ya, di malam 10 hari terakhir, syukur-syukur bisa bertepatan dengan malam Qadar, itu sungguh besar fadilahnya. Tetapi memang ya harus diupayakan gitu ya. Kemudian wa yusanul istihadu fil ibadati fi lailatiha wa yaumiha. Disunahkan bukan hanya malam harinya tapi siang harinya juga terus mengisinya dengan ibadah-ibadah. Ya biasanya yang rame kalau sudah 10 hari terakhir itu justru itu ya mal-mal rame gitu ya. Kemudian juga stasiun-stasiun, terminal, bayangan rame itu 10 hari terakhir. Itu bahkan sudah banyak yang merokok di siang hari, udah kayak lebaran aja. Nah, itulah jadi pemandangan kontras dengan anjuran kitab ini ya. Kalau di terminal udah rame itu pada ngerokok. Ya, enak aja itu orang-orang gitu ya. Makanya saya sudah puluhan tahun terakhir itu nggak pernah pulang sebelum Idul Fitri. Jadi pulangnya setelah sholat Id. Seperti waktu itu sholat Id di sini 12 masuk tol. Dan untuk tahun ini juga seperti itu. Maksudnya kalau sebelumnya takut nanti malah batal di jalan gitu. Nah, jadi disempurnakan dulu puasa baru nanti pulang kampungnya setelah sholat Id gitu. Wa yusannu liman ra'aha ayyuk atau ayak timaha, kata maya ayak tumaha. Bagi orang yang melihat, merasa, memperoleh malam Qadar itu disunahkan untuk menyembunyikannya. Jangan cerita-cerita. Seperti orang yang melihat mimpi, dalam mimpinya melihat Rasulullah SAW, itu malah yang benar nggak ngomong-ngomong. Kalau ngomong sama orang, ya cerita-cerita apalagi untuk kepentingan tertentu, itu dijamin malah bohong. Gitu. Termasuk ini di dalam kitab disebutkan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia ini, asli Tanara Banten, itu mengatakan begitu. Dan ini kaliber internasional, artinya menjadi guru di Masjidil Haram, orang hebat banget.
Itu dikatakan wa yusannu liman ra'aha ayyak tumaha. Sunnahnya orang yang memperoleh, melihat, mengalami Lailatul Qadar untuk diam-diam saja. Cukup ini pengalaman rohani yang perlu dan sangat disyukuri tanpa harus cerita kemana. Gitu. Ya, walaupun ahli ceramah, gitu. Jadi kalau ahli ceramah cerita pengalaman itu, berarti dia nggak baca kitab ini, tidak membaca anjuran yang baik. Gitu. Jadi 3 hal yang sebaiknya diem. 1, dapat Lailatul Qadar. 2, mimpi ketemu Rasulullah. 3, punya keluarga anak yang tiba-tiba disunat jin. Kan suka ada itu. Nah, kalau ada begitu, nggak usah cerita-cerita. Karena kemungkinan itu nanti akan kembali lagi yang disunat jin itu, gitu. Ya. Dan termasuk juga supaya tidak ada unsur riya, gitu. Wahia min khususiyati hadil ummah. Ini Lailatul Qadar itu termasuk keistimewaan umat Rasulullah SAW. Wa baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan terus akan ada tiap Ramadan itu Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Wa munhasiratun fil ashril awakhir min Ramadan 'inda Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i memang dikhususkan pada akhir-akhir 10 hari terakhir Ramadan. Watal zamu lailatun minhu bi ainiha ala mu'tamad, dan malam itu memang diyakini menjadi sangat besar fadilahnya menurut pendapat yang mu'tamad. Faqila, ada yang mengatakan hiya lailatul hadiyah wal ashrun, ada yang mengatakan di malam 21. Wakila lailatus salifi wal ashrin, ada yang mengatakan pada malam 23, tetapi ada juga yang mengatakan malam 27. Yang 27 ini ada otak-atik gathuk Ustaz siapa? Putuarjo. Itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu begitu. Coba Bapak lihat kata-kata Lailatul Qadri, berapa hurufnya? Kata-kata Lailatul Qadri, lam, ya, lam lagi, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. 9 dan diulang dalam surat Al-Qadar itu sebanyak 3 kali. 9 kali 3 berapa? Di malam 27 itulah Lailatul Qadar, kata Imam Ghazali. Sehingga orang-orang Arab terawihnya hanya di malam 27. Nah, kalau kita ikut ini nggak dapat malah. Karena apa? Karena males, terawihnya males, hanya di malam 27. Itu nanti kacau itu urusannya. Gitu. Sementara memang ada otak-atik gathuk tadi. Imam Ghazali menghitung kata Lailatul Qadar jumlahnya 9. Diulang 3 kali, berarti 9 kali 3, 27 di malam 27 itu. Nah, ketemu. Cuman kalau terawihnya 3 di situ aja, itu jangan-jangan nggak dapat. Jangan-jangan pindah nanti, gitu kan. Nah ini, jadi ini ada yang mengatakan malam 21, 23 dan 27. Wa muqabilul mu'tamad annaha tantaqilu fi layalil ashr. Yang muktamad lagi enggak begitu, enggak ditentukan, memang ini dirahasiakan Allah. Yang jelas 10 hari terakhir gitu. Ya. Wa arjaha layalil autar, yang lebih memungkinkan berpotensi ketemu Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Tetapi wa arjal autar lailatul hadiyah wal ashrin, dan malam ganjil yang paling tepat itu di malam 21 katanya gitu. Ini wa nukila an Ibni Abbasin annaha lailatas sabi'a wal ashrin. Ini ada nukilannya memang. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu yang terjadi pada 27 gitu. Ini kan perdebatan orang ini, perdebatan para ulama, ditulis oleh beliau dan diinformasikan, termasuk ada yang menguatkannya dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tadi yang mengatakan 27, dan ini didukung karena pendapat Abdullah bin Abbas malam 27.
Wabil jumlah singkatnya fahiya minal asrar allati yatlu'ullahu 'alaiha may yasha' min ibadih. Ini singkatnya rahasia Allah. Ya Allah tetap rahasiakan dan Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah memperoleh malam Lailatul Qadar. Ya insyaallah. Dan insyaallah kita semua dapat. Kenapa? Enggak pernah absen. Dari tanggal pertama sampai sekarang masih terus. Walaupun sakit-sakit pinggang, saya lagi siap pinggang kan? Sakit-sakit pinggang walaupun di diskon biasanya terawihnya 2-3, ini karena sakit pinggang udah 8 aja dah. Karena apa? Karena ngebet gitu ya. Udah habis obatnya tapi masih terasa. Memang sudah ada masalah ini di pinggang saya ini. Asal sedikit ini gerakan yang agak itu kena pinggang gitu. Nah itu. Jadi dalam kitab ini Imam atau Syekh Nawawi menjelaskan mengenai hal itu. Ya, kecenderungannya beliau netral sampai mengatakan wabil jumlah fahiya minal asradil lati yatlu'ullahu 'alaiha may yasha' min ibadihi, dan ini memang rahasia Allah. Allah akan berikan anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Para jamaah, selanjutnya beliau uraikan setelah beliau mengatakan semua ini kehendak Allah, itu akhirnya beliau mengatakan bahwa wayundabu ayyukatsira fi lailatiha min qauli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang paling warid, doa yang paling konkret dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun dan sangat mencintai ampunan, karenanya ya Allah berikanlah pengampunan kepada kami. Jadi ini doa yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah setiap malam atau iktikaf di malam Qadar. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Wa min alamatiha annaha mutawassitatun la harrata wala baridata. Ini tandanya malam Qadar secara fisik, secara alami. Malam itu bukan malam yang dingin tetapi juga tidak panas. Berarti malam yang enak aja, yang nyaman gitu ya. Tidak yang sedang, yang sejuk. Tidak dingin tetapi juga tidak panas. Wa tatlu'u syamsu fi sabihatiha bayda. Matahari terbit di pagi harinya terasa cerah, putih. Laisa fiha katsirun syu'aun, tidak silau, putih tetapi tidak menyilaukan. Itu ciri fisiknya. Wahya lahdhatun latifatun ala suratil barqil khatif. Itu hanya sak kelebatan ya, sak celeretan seperti barqil khatif itu kilat gitu. Jadi secepat kilat. Lakin tasirul lailatu kulluha dzatu fadlin li ajliha. Tetapi malam itu semuanya menjadi penuh keberkahan, penuh fadilah karena datang Qadar itu, malam Qadar itu. Wa kadzalika law tarot dudul malaikati atau tarot dudul malaikatu fi jami'il lail. Jadi bolak-balik malaikat itu bolak-balik di malam itu. Sehingga kata-kata al-Qadar antara lain adalah sempit artinya, karena ada kalimat yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membentangkan luas rezeki sebagian orang tetapi juga menyempitkan. Kata-kata yaqdir itu artinya sempit. Malam itu sempit karena apa? Sesak luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat Jibril pun turun dan semua malaikat pada turun ke bumi. Itu artinya membuat sempit ke bumi ini. Gitu. Karena turunnya malaikat itu antara lain makna Qadar itu dikaitkan dengan yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, Allah membentangkan rezeki dan menyempitkan rezeki, itu artinya yakdir itu malam yang sempit karena penuh sesaknya malaikat berduyun-duyun. Di dalam kitab ini dikatakan tarot dadal malaikatu fi jami'il lail su'udan wa hubutan. Naik turun
berduyun-duyun berbondong-bondong malaikat bainallahi ta'ala wa baina ibadi liqadai hawaijihim untuk memberikan menunaikan hajat-hajat orang-orang yang berhajat pada malam itu. Karenanya kita rebut dan kita isi dengan hati yang khusyuk, dengan ketawaduan dan dengan keimanan yang tinggi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan penuh khidmat. Kemudian wa yatajallallahu ta'ala fiha jami'aha bi khilafi ghairiha fa innahu ya fi thuluth al-akhir faqat. Jadi memang Allah kemudian tajalli. Allah menampakkan kekuasaannya, Allah menampakkan keagungannya di malam itu, khususnya pada 10 hari terakhir. Fayundabu ihya'u layalil ashri kulliha li azli musodifatin lailatul qadar. Karenanya sangat dianjurkan pada 10 hari terakhir itu semuanya dihidupkan, semuanya dijadikan untuk beribadah, supaya ada di antaranya yang ngepasin, yang cocok munasabah dengan turunnya malam Qadar. Wahya lailatun yang yunkashafu fiha syai'un min ajaibil malakut. Itu malam semua menjadi mukasyafah, semuanya menjadi tersingkap jelas alam malakut. Jadi alam malakut ini orang-orang yang arif, yang alim sangat menikmati kondisi itu. Dan tadi kembali pada konsep yang merasakan tidak perlu cerita-cerita walaupun ahli ceramah, cukup dalam batin gitu, dinikmati untuk dirasakan. Jadi kalau ada ulama ditanya kemudian dia menjelaskan begini-begini, itu kira-kira kalau ditanya barangkali menjawab, tapi kalau tidak ditanya ya tidak tidak ditanya, anjurannya tetap diam. Bahkan mungkin juga ditanya, ya silakan Anda coba saja, begitulah. Jadi pokoknya akan berusaha untuk tidak memamerkan. Wan nasu fi hadzal kasfi mutafawituna. Manusia menyikapi soal terbukanya alam malakut, peristiwa rohani yang luar biasa ini, satu dengan yang lain bertingkat-tingkat, satu dengan yang lain tidak sama pengalaman rohaninya. Ya, jadi kalimatnya seperti itu, mutafawit. Faminhum man yukshafu lahu an malakutis samawati wal ardi. Ada di antara mereka yang betul-betul terbuka luas cakrawalanya, rohaninya, sampai alam malakut baik yang di langit maupun yang di bumi terbuka lebar. Fayarul malaikata bainar raqi'in wasajidin. Sampai orang itu bisa melihat malaikat-malaikat yang sujud dan rukuk. Ini ada yang bisa mengalami begitu, ya, memperoleh nikmatnya malam Qadar itu bisa seperti itu. Tetapi faminhum, di antara mereka, man yukshafu lahu an malakutis samawati wal ardi, ya, wa minhum man yara tabaqatan min nurin. Sebagian bisa melihat semacam ada cahaya indah di malam itu. Ya, ada cahaya-cahaya indah. Wa afdhalul layali lailatul maulidis syarif. Ini mengenai pemeringkatan atau rankingisasi soal malam-malam yang paling afdal secara berurutan. Part 1, malam lahirnya Kanjeng Rasulullah, Maulidis Syarif, itu yang satu itu. Malam paling ranking pertama itu. Fal Qadar, baru kemudian malam Lailatul Qadar. Jadi malam Maulid itu malam yang paling afdal. Gitu. Kapan malam Maulid? Ya malam tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun. Gitu. Walaupun Maulid kadang-kadang di Rabiul Tsani, Rabiul Akhir udah 3 bulan Maulid masih ada Maulid gitu kan. Saking larisnya penceramah itu ya. Akhirnya Maulid tapi 3 bulan masih ada Maulid gitu ya. Tapi yang paling bagus pas pada tanggalnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua malam Qadar. Yang ketiga malam Isra Mi'raj. Yang keempat malam Arafah. Malam tanggal 10 Arafah ya. Yang orang pada puasa.
Arafah itu tanggal 9 ya? Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu ya, orang besok haji malam Arafah. Yang ke berapa? 5, yang ranking 5-nya itu malam Jumat. Malam Jumat ranking 5 itu. Jadi sampai ada senandung tuh, Kutuarjo lagi sama senandungnya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran madyan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Itu jangan dikira nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Ya, dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begitu memang. Setiap malam Jumat ahli kubur itu ngelihat kondisi ahli warisnya ini pada rebutan warisan apa enggak ya? Anak-anak saya ini pada ngaji, pada baca surat Al-Kahfi, Yasin atau tidak. Kalau ada yang ngaji, ya Allah, enak banget itu. Tetapi kalau nggak ada, dia nangis, mangku tangan, tetangisan, balik ke kuburan. Nah ini ada riwayatnya, walaupun ya tidak terlalu sahih memang riwayatnya, tapi menjadi lagu ya dalam sholawat. Ini malam Jumat ranking 5. Setelah itu baru malam nisfu Sya'ban yang ke-6, dan yang terakhir malam Id. Nah malam Id itu jangan tidak beribadah di malam Id itu. Walaupun saya sendiri malam Id tidak berani untuk begadang, karena apa? Besok nyopir sampai ke Magelang masalahnya. Jadi kalau begadang semalaman agak perlu tenaga. Demikian yang bisa disampaikan ya. Kalau perlu didiskusikan ya diskusi, tapi ini sebetulnya masih ada pembahasan-pembahasan yang teknis ya. Mana-mana yang rukun iktikaf itu apa saja, tapi gampang lah iktikaf itu. Yang penting kalau misalnya tadi ada yang mengatakan saya kan sudah datang sini apa gitu mau sholat tapi kebelet pipis. Kalau hanya pipis wudu nggak batal, tapi kalau keluarnya itu untuk hal lain ya, misalnya dipanggil orang atau misalnya apa keperluan apa itu yang tidak kaitannya dengan sholat, itu batal. Artinya batal itu nanti masuk ya itikaf lagi kan gampang. Kalaupun batal ya masuk niat lagi gitu. Itu tidak masalah gitu. Jadi itu antara lain yang bisa disampaikan. Syarat-syaratnya juga gampang. Yang penting nih itikaf itu minimal berapa? Minimal sebatas orang sujud. Kan sedikit sekali itu. Setengah menit nggak ada sujud itu. Nah, itu artinya itikaf sejenak juga bisa. Tapi yang paling bagus ya paling tidak 1-2 jam, nanti kalau capek pulang. Tapi kalau mau serius ya sudah tinggal terus di masjid. Anak-anak udah diminta mabit kan, orang tuanya juga mestinya 10 hari terakhir nanti ada yang mengisi memakmurkan masjid kita. Saya kembalikan kepada Ustadz Sobirin itu nih. Iya, ada Ustadz Imam untuk Muqassimul Awqat, barangkali ada yang perlu disampaikan, perlu dibahas. Terima kasih. Baik jemaah sekalian, demikian tadi uraian dari narasumber kita Pak Kiai Muhammad Nurul Irfan untuk kajian subuh pagi hari ini. Tentunya luar biasa sekali isinya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya. Seperti biasanya Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid As-Salam, kita berikan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sehubungan dengan materi pada pagi hari ini. Silakan yang sudah menyimpan pertanyaan, mau bertanya silakan. Ibu-ibu di belakang. Ada? Tidak ada? Bapak-bapak ada? Paham semuanya? Pengantuk. Gimana? Ada pertanyaan? Pak Mawan ada? Biasanya Pak Mawan. Ada? Mau ibadah lain ya? Silakan Pak Mawan, biar hidup. Silakan, dimulai, dibuka kalau belum dipecah kalau kan. Iya, biar ada yang nyambung. Silakan Pak Haji Mawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi sudah jelas sekali. Cuman yang saya akan tanyakan mengenai takdir ya. Soalnya yang dibahas ini mengenai takdir. Nah, di dalam takdir ini apakah
takdir itu masuk ke yang dua itu, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Terima kasih. Ini gara-gara dipaksa nanya, pertanyaannya beda banget. Baik, ini soal takdir ya. Takdir ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Mu'allaq itu masih tergantung, kalau mubrom itu sudah betul-betul tidak bisa dirubah. Ayat Al-Quran yang menyebutkan adanya takdir mu'allaq adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalil mengenai adanya takdir yang sifatnya mu'allaq. Mu'allaq itu masih tergantung sikap orang itu, bahwa Allah tidak pernah merubah nasib seseorang, suatu kaum, sebelum orang itu mau merubah dirinya menjadi berubah. Itu artinya ikhtiar manusia, ikhtiar seseorang, ikhtiar masyarakat untuk membuat baik atau sebaliknya itu sangat tergantung. Perubahan nasib, perubahan keadaan, suasana masyarakat itu tergantung pada pola pengendaliannya masyarakat itu sendiri, termasuk diri kita. Itu yang masuk dalam kategori takdir mu'allaq. Orang divonis oleh dokter misalnya dalam waktu kurang dari 5 tahun akan meninggal misalnya ya, tetapi kalau dia berusaha untuk bagaimana membuat badan terus sehat, itu bisa berubah ya. Karena apa? Karena dia udah tahu lagi dari ilmu-ilmu dokter yang lain, pengalaman membaca dan seterusnya, akhirnya dia bisa menjaga betul dari yang rentan terhadap penyakit yang dideritanya, sehingga dia akan menjaga kondisi itu dan akhirnya bisa berubah. Itu artinya kita ini kaitan dengan soal takdir mu'allaq dan mubrom. Kalau yang mu'allaq begitu ya. Tetapi kalau yang mubrom, hati-hati. Kalau yang mubrom betul-betul tidak boleh protes. Ini di dalam ayat Al-Quran juga dalilnya. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Tidaklah kamu melempar pada saat kamu melempar, tetapi yang melempar ini Allah. Jadi apapun itu Allah yang menghendaki. Dan kita ibarat wayang. Makanya dalam menyikapi takdir mu'allaq dan mubrom itu sebetulnya dalam aliran pemikiran manusia, dalam hal teologi ini, itu nanti muncul aliran-aliran. Ada aliran yang sangat rasional disebut dengan aliran qadariyah, bahwa manusia ini punya kemampuan yang luar biasa karena yang bisa merubah nasib ya orang itu. Maka muncul muncul aliran qadariyah yang belakangan juga kemudian mirip dengan Mu'tazilah gaya pikirannya, yang sangat maju. Karena apa? Karena pola pikirnya betul-betul prospektif, pola pikirnya betul-betul sangat realistis. Ini yang dikenal dengan aliran rasionalis. Diawali dengan kelompok qadariyah, lalu ada kelompok Mu'tazilah. Kalau di Indonesia tampak-tampaknya kalau mau dikategorisasi itu kira-kira orang-orang yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Itu lebih maju pikirannya, lebih bagus, punya kampus banyak, punya rumah sakit banyak. Itu kira-kira begitu. Tetapi di sisi lain ada orang yang Jabariyah. Jabariyah itu pokoknya banyak pasrah. Ya, banyak pasrah, banyak ya semua ini Allah yang ngatur. Malah ada yang sangat ngelokro, namanya kaum Jabariyah itu ya pokoknya kita ini seperti wayang, mau ditampilkan atau tidak, mau ditaruh di kotaknya atau mau dipajang saja atau mau dimainkan tergantung dalamnya gitu. Itu ada yang sikapnya begitu karena apa? Nyatanya ada ayat Al-Quran yang bilang tadi, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Tidaklah kamu melempar pada saat kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah, sehingga ini nanti ada teori teori al-jabbu ya. Teori soal pemahaman ini al-kasbu, bukan al-jabbu, al-kasbu. Sebetulnya orang itu punya kemampuan kasab atau tidak. Kalau saya ngambil tripod untuk saya pindahkan seperti ini, sebetulnya saya apa Allah? Gitu. Sebetulnya ini Allah atau saya lah. Panjang urusan begitu, akhirnya apa? Akhirnya dulu ingat
film atau bukan film, pokoknya ini ajaran Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, yang di Indonesia muncul ajaran manunggaling kawula Gusti oleh Syekh Siti Jenar itu. Yang ketika Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Wali Songo bahwa Anda ini menyampaikan, mendakwakan sesuatu yang sangat kontroversi, makanya kamu dipanggil oleh Majelis Wali Songo. Kata Syekh Siti Jenar bilang ini, loh, yang ada di sini bukan saya tapi Allah, gitu. Jadi ini yang di sini bukan saya tapi Allah. Wah, yang manggil laporan, ya dia nggak mau karena katanya Allah. Kalau gitu Allah dan Syekh Siti Jenar dipanggil, baru mau. Akhirnya kemudian apa? Sampai di Majelis Wali Songo dipenggal kepalanya, katanya itu kepala gelinding itu sampai 3 kali dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagi kelompok yang mendukung adanya ajaran kebenaran ajaran wahdatul wujud. Itu Syekh Siti Jenar. Tetapi yang lain bagi yang tidak senang dengan aliran ini mengatakan begitu dikubur, ada yang iseng gali setelah 3 hari, ternyata di situ tinggal bangkai kiri, gitu. Tinggal bangkai kiri, anak anjing, gitu katanya begitu. Ini namanya pengembangan dari soal pertanyaan tadi. Ini pertanyaan tuh singkat tapi jawabannya luar biasa. Karena apa? Ini soal pemikiran, soal aliran teologi, soal yang sangat berkembang di Indonesia ini. Sampai dulu ada aliran Wahdatul Wujud Manunggaling Kawula Gusti, dan di sana ada Abu Mansur Al-Hallaj yang punya Wahdatul Wujud itu. Sampai dia katakan subhani la ilaha illa anta, maha suci saya, tiada Tuhan selain saya. Kan udah gila itu ya, ungkapan orang yang jatuh cinta pada Allah sampai begitu. Nah, Imam Ghazali tidak sampai sejauh itu, cukup sampai pada ma'rifat tingkatannya, mulai dari orang itu tangga tobat, tangga zuhud, tangga istiqomah, terus sampai ma'rifat pada Allah cukup. Jangan sampai hulul, jangan sampai bersatu, sampai akhirnya hulul bersatu itu muncul ajaran Wahdatul Wujud itu kebablasan gitu. Ini Lailatul Qadar sampai Wahdatul Wujud ya. Gara-gara satu pertanyaan yang memang begitu arahnya itu pada soal pemikiran manusia yang memang begitu. Lalu ada juga kelompok di tengah-tengah, tapi ini juga dikenal dengan kelompok Mujassimah. Mujassimah itu yang menggambarkan bahwa Allah punya jisim karena punya jasad. Karena nyatanya ada yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah tangan Allah seperti ini? Gitu. Kemudian ada juga wajhullah, wajah Allah, termasuk juga Allah istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah nyandar santai di di arsy. Loh, nyandarnya Allah seperti orang yang nyelonjor loh. Malah Allah digambarkan seperti hal yang seperti makhluk punya fisik. Ini ditentang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi dengan konsep bahwa Allah punya sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Kepanjangan jawaban ini gara-gara takdirmu mubrom dan mu'allaq. Lah, terakhir terkait dengan mubrom dan mu'allaq, tolong ini jangan sampai salah paham. Yang salah paham suka akhirnya protes. Ini contohnya begini. Dulu murid privat saya tinggalnya di daerah Bintaro Organon gitulah, kira-kira begitu. Suaminya sudah pensiun, cukup sepuh, tapi istrinya masih sangat giat dalam kegiatan berbagai arisan. Nah, suatu saat dia meninggalkan suami di rumah, sehat padahal awalnya, tapi ternyata begitu pulang suaminya sudah terkunci di kamar mandi dan airnya kemana-mana gitu. Akhirnya didobrak gak bisa dan satpam yang mendobrak baru ketahuan suaminya meninggal di kamar mandi. 4 bulan dari peristiwa itu, sejak peristiwa itu maka dia mengatakan, seandainya saya nggak arisan, ayah nggak mati. Seandainya saya nggak arisan, ayah nggak mati. Itu zikirnya itu terus. Seandainya saya nggak arisan, itu dia nggak paham soal ilmu kalam, nggak paham soal ilmu akidah.
Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya, la taqulu law fa inna law taftahu abwaabasy syayatin. Janganlah kalian mengatakan seandainya, jikalau atau seumpama. Karena mengatakan itu justru akan membuka pintu-pintu setan dan kalian tidak akan pernah percaya dengan takdir rukun iman yang ke-6. Nah itulah makanya saya terpaksa harus agak keras ngomong orang ini. Ibu sampai kapanpun nangis begitu, bapak nggak bakal hidup. Awalnya begituin. Iya pak, ini harus paham bu. Dalam Islam itu berkuasa terangkan. Akhirnya tunduk luluh itu saya ceramain itu orang itu. Karena apa ya? Karena itu salah paham. Ya, bahwa semua Allah atur dan iman itu ada rukunnya. Yang keenam, percaya dengan qada qadar. Kalau sudah takdirnya tidak bisa dirubah. Kalau udah begini, yang mubrok yang begini nih. Ya, ini masa walaupun nangis sampai keluar darah juga tetap aja nggak hidup bapak suami. Sudah diterima, ini bagian dari takdir Allah yang sangat tidak mungkin dirubah. Inilah takdir yang sahabatnya mubrok. Kira-kira begitu. Kepanjangan mohon maaf gara-gara pertanyaan gitu ya. Jawab Pak ya, takdir yang sudah disampaikan sedikit agak keluar dari tema pada pagi hari ini sudah. Sama-sama qadar tadi kan, malam qadar takdir gitu. Baik. Mungkin ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Sedikit Pak Kiai, saya bertanya tadi terkait dengan rukun i'tikaf. Tadi disampaikan jika sedang i'tikaf kalau batal dalam arti dalam proses i'tikaf dipanggil orang dan sebagainya, jadi harus mengulang niatnya atau bagaimana ya? Mungkin bisa diperjelas Pak Kiai saya. Baik, jadi ini dalam uraian berikutnya itu kalimatnya waladhi yabtul i'tikafa tis'ata asya'a. Ada 9 hal yang bisa membatalkan i'tikaf. 1, hubungan badan. Yang bener aja i'tikaf hubungan badan kan batal itu. Jadi kalau hubungan badan nanti mandi lagi baru kesini i'tikaf lagi begitu. Jadi boleh juga sebetulnya, tapi kalau mau meniru Rasulullah 10 hari terakhir prek gitu. Jadi kalau mau hubungan badan masih 3 hari Pak, lakukan. Jangan ntar. Jadi hubungan badan itu batal. 2, inzal an mubasyaratin bisahwatin. Keluar sperma walaupun bukan jima tetapi dengan bermesraan bentuk lain. Batal juga. Walaupun sambil di jendela tadi misalnya kan. Nah, itu batal. Ketiga, wasakarul muta'addi. Mabuk. Orang itu kan malah mabuk itu loh. Itu batal. 3 riddah. Murtad, pindah agama, lagi i'tikaf, wah saya mau masuk Kristen, lah ya batal. Ngapain juga begitu ya? Nah itu riddah batal. Wal haidu haid, tiba-tiba menstruasi batal. Ya. Lalu nifas juga batal. Nah, jadi beberapa hal itu membatalkan i'tikaf, tetapi kalau hanya buang air kemudian itu tidak niat lagi nggak apa-apa. Ya, bahwa itu masih itu, tapi masih nyambung gitu. Maka niatnya begitu masuk ke masjid, nawaitul i'tikafa madam tu fihi. Saya niat i'tikaf selama saya ada dalam komplek masjid ini. Nah, kalau komplek kan luas. Bisa mungkin meludah, bisa mungkin sekedar keluar udara segar, seterusnya boleh. Jadi tergantung niat awalnya. Kalau niat i'tikaf selama saya ada dalam komplek masjid ini. Tapi kalau dibatasi, saya niat i'tikaf selama saya ada duduk di atas karpet hijau. Lah nanti kalau keluar karpet hijau batal sudah. Makanya dibikin luas itunya, ya. Tapi jangan saya i'tikaf selama saya ada di masjid dan radius 2 km ya nggak bisa. Akhirnya tidur di rumah i'tikaf ya ngeyel kalau itu. Ya, jadi jangan pakai niat ngeyel lah. Niatnya di masjid, paling tidak lingkungan khusus atau lingkungan terbatas gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Memang kajian i'tikaf seperti itu. Ini yang relevan nih barusan nih. Kalau yang tadi enggak ya, tapi menarik juga tuh karena itu ilmu-ilmu memang sudah berkembang ya. Ada aliran-aliran gitu. Silakan. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sekalian kajian subuh pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Oh, nggak kelihatan, mohon maaf. Pertanyaan terakhir, Pak Firman silakan. Tembok jadi ya Pak Imam. Iya, silakan. Satu kali
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau sempat singgung ada 3 tingkatan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini menarik ya kalau dihubungkan dengan kondisi aktual kita gitu ya. Artinya kalau memang bisa dilakukan berdiam diri di masjid itu mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya kita orang kerja ya Pak Ustaz ya, yang setiap hari pagi masuk pulang malam gitu ya, apakah memang itu harus ada panggilan dulu ya dari hati kita untuk melakukan itikaf itu tadi, atau apa ya? Mungkin saya cuma bisa adalah kalau mungkin saya alhamdulillah itu kegiatan itikafnya bukan sholat jemaah bisa dan subuh saja. Apakah memang seperti itu untuk naik level atau seperti apa kondisinya di hubungan dengan kami? Terus kedua, ada tiba bertanya dari Pak Wawan apa tadi Pak Wawan? Tapi kan relator hotel saya nggak tahu maksudnya. Dikaitannya situ. Ya. Apakah memang dengan kita beritikaf itu yang kita memang tuju itu hanya Lailatul Qadar saja dari niatan kita melakukan itikaf, atau memang kita ingin mengubah diri kita dengan kita itikaf kita, karena memang tujuan orang kan beda-beda ya Pak Ustaz ya, dalam kondisi yang kehidupan manusia modern sekarang ini tidak seperti kita tidak bisa nyambungin dengan kehidupan tradisional lagi ya. Nah itu mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tingkatan, saya bisa menjelaskan sederhana bahwa selama masih aktif kerja, cukuplah dengan tingkatan yang terendah. Yang penting isya dan subuhnya jamaah. Dalam suasana mungkin sudah cukup penat jelang-jelang pensiun, maka ada satu malam tertentu di malam terakhir yang digunakan untuk iktikaf. Suasana sudah pensiun, siangnya bisa tidur, biar bisa banyak istirahat, laksanakan malam-malam terakhir Ramadan itu digunakan untuk ibadah. Ini sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan keadaan kondisi masing-masing, termasuk kondisi kesehatan. Kalau sakit jangan paksa, nanti takut mati Pak. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Insya Allah, makanya ada tingkatan-tingkatan itu. Artinya kan kalau mungkin selama ini kita baru bisa yang rendah lah. Sholat jamaah isya, sambung tarawih, sambung witir, kita pulang, tapi subuh isya, itu sudah luar biasa. Ya, itu sudah luar biasa dan tingkatannya nanti akan semakin kita peroleh sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami. Yang berikutnya kaitan dengan hakikat Lailatul Qadar atau hakikat iktikaf gitu ya. Ya sebetulnya tujuan dasarnya tadi untuk mencari tingkatan-tingkatan sesuai dengan kondisi kita dan memperoleh siraman rohani, kenikmatan riyadhah rohaniyah yang masuk dalam diri kita. Dan itu alangkah indahnya kalau kemudian suasana sedang bener banget ini ngepasin dengan Lailatul Qadar gitu. Itu luar biasa itu. Seakan-akan kita beribadah 1 detik atau katakan 1 menit yang peristiwa itu sama dengan 83 tahun kan luar biasa. Itulah ini justru munculnya ini karena dulu ada semacam protes itu ya Rasulullah, atau Rasulullah belum menyampaikan protes kaitan dengan iya umat kamu itu nanti umurnya pendek-pendek, tapi jangan salah ada 1 malam yang nilainya itu. Kemudian malam Qadar itulah yang kita gadang-gadang dan kita jadikan motivasi mendasar, dan insya Allah kita ini menjadi orang yang sudah sangat merasa sayang kalau dalam Ramadan kok tidak tarawih, sekalipun mungkin sakit atau apa gitu ya. Sekalipun juga misalnya memang nggak bisa jamaah, nggak apa-apa, sendirian, mungkin sama istri, mungkin sama pembantu di rumah gitu ya, kita raih lah pokoknya. Termasuk lagi nggak sehat duduk, nah, cuman saya coba duduk bingung, mestinya saya baca Fatihah langsung tahiyat karena masih latihan sholat duduk gitu. Akhirnya yang benerin anak saya pada makmum di belakang, saya harusnya duduknya itu baca Fatihah, masalah tahiyat karena
karena kurang concern gitu ya. Nah ini jadi pokoknya sebatas kemampuan kita untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, termasuk sholat tarawih. Demikian Ustaz Imam, untuk kemudian mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, persis 1 jam, 102 detik ya selesai, dan ini akan saya upload nanti karena ini masih manual, nanti saya upload. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian kajian subuh pada pagi hari ini.